makan Bang. Ya, monggo monggo Bang. Silakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Fadlan Hafiz. Nama saya Muhammad Yasir. Nama saya Motik Sunrise. Jadi pertama, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lemak ya. Lemak itu merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, monoksigliserida, digliserida, fosfolipid, glikolipid, terpenoid, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada macam-macam jenis dari asam lemak. Yang pertama ada trigliserida, yang kedua lilin, yang ketiga fosfolipid, yang keempat steroid, yang kelima terpena. Yang pertama, trigliserida. Trigliserida adalah suatu ester dari asam lemak dengan gliserol. Dalam kehidupan sehari-hari, trigliserida dikenal sebagai lemak atau minyak. Trigliserida dikenal sebagai lemak jika pada suhu kamar berwujud padat dan sebagai minyak jika ada suhu kamar berwujud cair. Yang kedua lilin. Recording in progress. Lilin adalah monoester sederhana yang terbentuk dari asam lemak, rantai panjang dengan alkohol, rantai panjang antara 14 sampai 34 atom karbon. Lilin diperoleh dari lebah madu, ikan paus, dan lumba-lumba. Lilin lebah merupakan campuran beberapa senyawa, terutama mirisil palmitat. Lilin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lilin tidak mudah terhidrolisis seperti lemak dan tidak dapat diuraikan oleh enzim pengurai lemak. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan struktur yang hampir sama dengan trigliserida, namun pada fosfolipid, satu rantai alkil digantikan oleh gugus fosfat. Gugus fosfat ini berikatan dengan gugus alkohol yang mengandung nitrogen. Secara umum, rumus struktur fosfolipid dapat dituliskan sebagai berikut. Terpena. Molekul yang termasuk terpena kebanyakan merupakan turunan dari isoprena. Contoh senyawa terpena antara lain citranelol, citral, vinyl, geraniol, camfer, karoten, vitamin A, fitol, dan squalene. Citral dan geranol terdapat dalam minyak asiri yang berasal dari tumbuhan. Misalnya terpentin dalam minyak mawar, camfer di dalam terdapat dalam pohon camphor. Wortel yang kita kenal sehari-hari mengandung banyak karoten yang merupakan pembentuk vitamin A. Vitamin A juga dapat diperoleh dari minyak ikan paus. Selanjutnya itu ada tata nama. Molekul lemak terbentuk dari gabungan 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul gliserol. Dalam pemberian nama suatu lemak tergantung dari nama asam lemak yang diikatnya. Apabila apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemak gliserol plus 3 plus asam lemak. Oleh karena senyawa tersebut terdiri dari asam lemak yang sama yaitu asam sitrat, senyawa tersebut dinamakan gliserol tritearat. Apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemak
gliserol plus asam lemak menurut letaknya. Sebagai nyawa lemak tersebut dinamakan gliserol palmito-oleat. Ya, selanjutnya tuh ada asam lemak atau reaksi trigliserida. Yang pertama tuh ada hidrogenasi. Itu pemecahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Hidrogenasi asam lemak mempunyai arti penting karena dapat mengubah fase asam lemak dari cair menjadi padat. Sebagai contoh, hidrogenasi asam oleat menjadi stearat. Selanjutnya tuh ada penyabunan atau saponifikasi. Reaksi penyabunan adalah reaksi pembuatan sabun. Natrium natrium hidroksida atau kalium hidroksida bereaksi dengan asam lemak membentuk sabun dan gliserol. Lanjut tuh yang ketiga tuh ada oksidasi. Oksidasi itu asam lemak tidak jenuh dapat mengalami oksidasi yang menyebabkan putusnya ikatan C dan terbentuknya gugus min COH. Sebagai contoh, asam oleat dioksidasi oleh CaMNO4 menjadi asam pelargonat dan asam azelat. Terus yang keempat tuh ada hidrolisis. Hidrolisis itu asam lemak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak bebas apabila dibiarkan lama di udara. Reaksi ini ditandai dengan timbulnya rasa dan bau yang tidak enak. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sifat-sifatnya ya. Yang pertama itu semakin panjang rantai karbon, titik lebur asam lemak semakin tinggi. Asam butira dan kaporat mempunyai titik lebur yang rendah. Kamar kedua, asam lemak tersebut beruji cair. Yang kedua itu asam lemak tidak jenuh mempunyai titik lebur lebih rendah dibanding asam lemak jenuh. Ya, sekian dari kami presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Aku ngantuk, Cok.